Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan makalah saya tentang review jurnal dengan tema kompresi data untuk tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah teori informasi. Hmm, Kita langsung saja kepada bab pendahuluan. Yaitu di bab pendahuluan ada latar belakang, di mana di latar belakang ini dijelaskan tentang pentingnya kompresi data di era digital saat ini. Karena data yang dikompresi eh, akan membantu mempercepat transfer data dan menghemat ruang penyimpanan. Hal ini juga penting dalam berbagai aplikasi seperti penyimpanan cloud, streaming, dan multimedia, serta manajemen basis data yang besar. Selain itu, kompresi data juga berperan penting dalam mengurangi biaya pengoperasian dan meningkatkan kinerja sistem. Lalu kompresi data dibagi menjadi dua jenis, yaitu kompresi lossy dan kompresi lossless. Di kompresi lossy adalah jenis kompresi data yang mengurangi ukuran file menjadi lebih kecil dibandingkan dengan kompresi lossless. Sedangkan pada kompresi lossless adalah jenis kompresi data dengan tetap mengurangi ukuran file, namun mempertahankan eh, file ukuran sebenarnya. Jadi nantinya bisa dikembalikan lagi kepada file ukuran sebenarnya. Oleh karena itu juga kualitas dari file dengan jenis kompresi lossless lebih terjaga. Lalu dalam karya ilmiah ini, penulis ingin membandingkan dan mereview jurnal-jurnal yang sudah ada terkait penggunaan kompresi data dan kompresi data lossy dan kompresi data lossless. Dan kedua jenis kompresi ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan yang dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan dan penggunaan data. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori informasi. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran bagi penulis tentang cara pengumpulan data, menganalisis data, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Lalu di bab 2 ini tentang ringkasan jurnal yang berisi tentang identitas jurnal yang akan direview. Ada 3 jurnal yang akan direview oleh penulis dengan tema kompresi data dengan detail jurnal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jurnal dengan judul kompresi data teks dengan menggunakan algoritma Sequitur. Diambil dari Jurnal Sistemasi volume 8 nomor 1 halaman 104 sampai 113. Jurnal ini dibuat pada Januari 2019 oleh Yulia Darnita, Hoirunisa, dan Husni Mubarak dengan halaman DOI seperti yang di share screen yaitu doi.org/10.32520/SNI.V81L.429. Lalu pada jurnal yang kedua dengan judul penerapan algoritma prefix code dalam kompresi data teks diambil dari jurnal komik Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer volume keempat dengan nomor pertama halaman 249 sampai 252. Jurnal ini dibuat pada Oktober 2020 oleh Soumi Rohmah Saragih dan Dito Putro Utomo dengan alamat DOI sebagai berikut seperti yang di-share link. Lalu di jurnal yang ketiga dengan judul kompresi data teks dengan metode run length encoding diambil dari jurnal Simasi volume pertama nomor kedua halaman 102 sampai 109. Dibuat pada
bulan Desember tahun 2021 oleh Umar Mansuri. Adapun bab ketiga yaitu pembahasan yang berisi tentang review jurnal. Berikut ada 3 jurnal dengan tema kompresi data yang akan direview terkait masalah penelitian, nilai inovasi, dan hasil dari penelitian yang akan disajikan dalam bentuk tabel. Untuk jurnal yang pertama tadi, masalah yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu untuk mengetahui terkait algoritma Sequitur dalam melakukan kompresi data. Algoritma Sequitur merupakan jenis kompresi lossless yang implementasi algoritma ini akan menilai besaran data yang dikompres dan ukuran data setelah dikompresi. Jadi akan dibandingkan apakah dapat dilakukan kompres dan apakah dapat dikembalikan menjadi ukuran sebelumnya. Lalu nilai inovasi Sequitur ini yaitu pengguna algoritma ini dapat mengurangi ukuran file dan dapat dikembalikan lagi pada ukuran sebenarnya. Dan penerapan algoritma Sequitur ini diimplementasikan oleh penulis dalam program desktop. Lalu hasil dari penelitian tersebut eh, dapat disimpulkan bahwa algoritma Sequitur memungkinkan pengurangan ukuran file dan juga ruang penyimpanan memori atau RAM. File terkompresi mempertahankan sebagian besar tingkat keamanannya dan tidak rusak setelah dikompresi, yang berarti bahwa file dapat dikembalikan menjadi ukuran sebenarnya. Namun, algoritma Squidward ini akan lebih terasa maksimal untuk file-file yang berukuran besar. Karena apabila file berukuran kecil, eh, kompresi tidak begitu terlihat ya perbedaannya, karena algoritma Squidward ini eh, mengkompresi karakter-karakter yang sama dibaca di dalam file. Lalu di jurnal yang kedua, yaitu dengan judul penerapan algoritma prefix code dalam kompresi data teks. Adapun masalah yang ingin diselesaikan oleh penulis, yaitu kebutuhan untuk memperkecil ukuran data sehingga data yang dikirim membutuhkan waktu pengiriman yang lebih singkat dan memakan lebih sedikit ruang pada media penyimpanan. Penggunaan media penyimpanan seperti hard disk dan media penyimpanan lainnya dan software untuk mengaktifkan program. Adapun nilai inovasi di sini adalah penulis menggunakan algoritma prefix code, yaitu jenis sistem kode yang dibedakan oleh kepemilikan dalam artian prefix property untuk mensyaratkan bahwa tidak ada kata kode keseluruhan dalam sistem yang merupakan awalan dari kode kata lain dalam sistem. Terdapat 4 kode dalam prefix code yaitu C1, C2, C3, dan C4. Namun di sini penulis hanya membatasi penggunaan kode C1 saja. Prefix code termasuk kompresi lossy di mana tidak mempertahankan bentuk aslinya dan berfokus pada ukuran yang lebih kecil. Di penelitian ini, eh, penulis berfokus untuk mengurangi ukuran file teks. Adapun hasil dari penelitian tersebut, algoritma prefix code dapat diambil kesimpulan bahwa algoritma prefix code cocok diimplementasikan untuk mengkompresi data teks. Hasil data teks sebelum dan sesudah dikompresi mencapai perbandingan rasio 58,3%. Adapun jurnal yang ketiga dengan judul Kompresi Data Teks dengan metode Run-Line Encoding memiliki masalah yang ingin dipecahkan yaitu kebutuhan untuk efisiensi kapasitas data sehingga dibutuhkan penghematan bandwidth dan optimalisasi pengiriman data. Adapun nilai inovasi dalam penelitian ini yaitu
penggunaan algoritma run length encoding atau disingkat RLE untuk kompresi data teks. Metode ini juga dapat diterapkan untuk citra atau gambar yang berisi area hitam atau putih yang besar. Aplikasi yang digunakan oleh peneliti yaitu program MATLAB. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa algoritma run length encoding atau RLE adalah bentuk yang sangat sederhana dari kompresi data yang banyak memiliki kesamaan dan data tersebut berdekatan. Misalnya teks ataupun grafik seperti ikon atau gambar garis-garis yang banyak memiliki kesamaan pola. Pada penelitian yang dilakukan ini berhasil mengkompresi data sebesar 47%. Pada bab selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Di kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa kompresi data telah menjadi persyaratan penting untuk mengelola, menyimpan, dan mengirimkan data dengan efisiensi yang lebih besar. Kompresi dapat mengurangi ukuran file tanpa kehilangan informasi penting, membantu mempercepat transfer data, dan menghemat ruang penyimpanan. Adapun kompresi dibagi menjadi dua, yaitu kompresi lossy dan kompresi lossless. Dari tiga review jurnal tadi, dapat disimpulkan yang pertama, di jurnal pertama, itu penerapan algoritma prefix code dalam kompresi data teks dan kompresi oh, sorry, dalam review jurnal yang tiga tadi, yaitu dengan judul kompresi data teks dengan menggunakan algoritma sequitur, penerapan algoritma prefix codes dalam kompresi data teks, dan kompresi data teks dengan menggunakan metode run length encoding. Ini jurnal yang pertama yaitu menggunakan algoritma sequitur yang merupakan kompresi lossless. Artinya dalam kompresi tersebut data dapat dikecilkan ukurannya dan dapat dikembalikan lagi menjadi ukuran yang sebenarnya atau ukuran aslinya. Di jurnal yang kedua, menggunakan algoritma prefix code dalam kompresi data teks yang merupakan jenis kompresi lossy, di mana ada sebagian data yang dianggap kurang penting akan dihilangkan. Terdapat 4 kode dalam prefix code, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Namun penulis menggunakan kode C1. Dalam perhitungan penulis, algoritma ini mampu mengkompresi data hingga 58,3%. Dan di jurnal yang ketiga menggunakan algoritma run length encoding yang termasuk juga dalam jenis kompresi lossless. Penulis menggunakan aplikasi MATLAB dan dari penelitiannya tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang berhasil dikompresi sebesar 47%. Dari ketiga algoritma tersebut, jika ingin data yang dikompresi lebih besar, maka menggunakan algoritma prefix code. Namun apabila ingin tetap mempertahankan data hasil sebenarnya, dapat menggunakan algoritma run length encoding. Namun dilihat dulu apakah data itu memiliki eh, kesamaan pola atau data yang sama berdekatan, maka algoritma ini masih bisa mengkompresi dengan maksimal. Namun ada lagi alternatif lain yaitu algoritma sequitur. Walaupun ukuran yang dikompresi tidak lebih besar dari algoritma run length encoding, namun hampir semua data-data yang dikompresi oleh algoritma sequitur dapat dikembalikan lagi sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Ada banyak jenis algoritma yang dapat diterapkan dalam kompresi data disesuaikan dengan tujuan kompresi data tersebut. Pemilihan algoritma dapat dilihat dari kekurangan dan kelebihan atau kombinasi dari algoritma tersebut.
untuk mencapai tujuan kompresi data. Adapun saran yang disampaikan yaitu kompresi data bukan hanya tentang mengecilkan ukuran file saja, namun juga dilihat tentang kualitas informasi yang disimpan dan tergantung juga nanti pada tujuan kompresi data. Masih banyak jurnal-jurnal yang membahas tentang penggunaan algoritma, baik kompresi data lossy atau kompresi data lossless yang bisa direview lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Begitulah presentasi saya tentang review jurnal kompresi data kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.